Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan bagi umat-Nya. Satu pekan sudah kita rasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini, dipenuhi sukacita karena penyertaan Tuhan. Minggu ini adalah penutupan bulan keluarga 2020. Dalam ibadah ini juga akan dilayankan penerimaan anggota. Kita akan menyambut saudara-saudari yang menyatakan permohonan menjadi anggota GKI. Kita juga akan menyambut saudari-saudari yang datang dengan surat atestasi. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan juga keempat saudara yang akan dilayani penerimaan anggota, dan 2 saudara yang masuk sebagai atestasi masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu tema, keluarga yang tangguh di zaman now. Kita sadar benar bahwa kehidupan keluarga tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak pergumulan dan persoalan. Seringkali kita lelah, seringkali kita merasa bahwa ini adalah beban yang begitu berat. Namun hari ini kita mau diajak
ketika kita boleh menikmati bulan keluarga, hari ini kita akan sampai pada penghujung bulan keluarga itu, kita diingatkan satu hal dari Injil Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini ya identitas keluarga kita di tengah tantangan zaman. Kita adalah keluarga yang kokoh di atas landasan Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa itulah yang harus kita kerjakan. Namun seringkali kita jujur pula bahwa kita tidak mudah, kita seringkali kalah, bahkan kita seringkali jatuh di dalam kesalahan. Oleh karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan ampuni kita. Kita mohon Tuhan ampuni segala kegagalan kita. Tuhan juga yang akan pulihkan dan memampukan kita untuk tangguh di tengah zaman ini. Saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang baik, kami tahu Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah Kepala Agung rumah tangga, Kepala Agung setiap keluarga. Namun jujur harus kami akui, kami tahu apa yang baik, kami tahu apa yang benar. Kami tahu bahwa kami mesti taat kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Namun kenyataannya Tuhan, jauh panggang daripada api. Kami melakukan yang sebaliknya. Kami seringkali mendukakan dan mengecewakan hati Tuhan. Keluarga kami tidak kami isi dengan damai sejahtera. Tidak kami peragakan kasih cinta yang sejati. Namun seringkali Tuhan, kami ada di dalam suasana yang saling melukai. Kami ada di dalam suasana yang saling membenci. Tuhan ampuni kami, pulihkan kami semua. Dan biarlah kami boleh memiliki kehidupan keluarga yang indah. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena kami tahu, kami melandaskan pada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Amin. Tuhan, Engkaulah jalan dan hidupku. Engkau kebenaran yang beri kehidupan. Kau panggil namaku, berikan firman-Mu. Ku kan pergi kemanapun Kau perintahkan. Engkau mengulurkan tangan bagiku. Bersama-Mu ku tak Yesus, Engkau Tuhan dan saudaraku. Engkau yang ilahi jadi insani. Engkau telah mati dan bangkit lagi. Naik ke surga memerintah bersama Bapa. Engkau kan kembali menjemput kami menuju kerajaan-Mu. Engkau kekuatan yang bebaskanku. Kau beri kedamaian dan keberanian. Tiada yang dapat memisahkanku. Tangan-Mu lah yang selalu menuntun aku. Kau ampuni aku dan rendahkanku saat
jemaat-Mu dalam dunia. Sertailah kami, pimpinlah kami, melakukan benih kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan tulus hati dan jujur hati mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah-Nya, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan
Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah segala tantangan dan pergumulan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan akan beserta dengan kita dan Tuhan menolong kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabdanya, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan mari kita berlakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan benar bahwa Engkaulah tempat kami berharap, Engkaulah perlindungan kami yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, di tengah badai apapun, di tengah pergumulan di saat pandemi ini, kami tetap dimampukan untuk mengarahkan hati kepadamu. Kami tidak mencari Allah yang lain, kami tidak mencari jaminan, dan kami tidak mencari kuasa lain. Kami hanya datang kepada Tuhan, sumber segala kehidupan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang terus akan beserta dengan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Berikan kami isi hati-Mu dan mampukan kami juga dengan kuasa Roh Kudus melakukannya. Ini kami di dalam nama Yesus kami sambut firman dengan percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 128. Kitab Mazmur pasal 128, demikian firman-Nya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memelihara, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pasutri dari Texas, Amerika yang bernama John and Charlotte Henderson. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan 15 Desember 2019, ulang tahun pernikahan yang ke-80 tahun. Bapak Ibu Saudara mendengar usia pernikahan 80 tahun, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan? Saya merasa kagum. 80 tahun usia pernikahan bukan satu perjalanan waktu yang pendek, satu perjalanan waktu yang panjang. Menariknya, John dan Charlotte bertemu ketika mereka bersama-sama di kelas zoologi. Si John duduk di belakangnya Charlotte dan setiap hari dia melihat punggungnya Charlotte. Lah dari situ mulai benih-benih cinta itu bersemi. Menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata cinta itu bisa datang dalam situasi apa saja. Mereka mulai mengadakan pendekatan. Dan yang luar biasa adalah mereka punya satu slogan yang barangkali bisa menginspirasi kita. Mengapa mereka punya kunci atau kunci apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa menjaga, memelihara dan menikmati pernikahan begitu lama. Sederhana sekali kuncinya, yaitu hidup bersahaja dan baik kepada pasangan. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Hidup bersahaja, hidup sederhana, hidup mensyukuri apa yang ada, dan hidup baik bagi pasangan. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa hidup bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menghargai pasangan yang Tuhan izinkan untuk mendampingi hidup kita? Satu pasangan lagi Bapak Ibu, dia adalah Julio Mora dan Waldramina Quintero dari Ekuador. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Mora ini ketika bertemu dengan Waldramina itu karena dipertemukan sepupunya Mora. Lalu dari perjumpaan itu mereka juga menjalin cinta yang lebih dalam, mereka menjalin perasaan yang lebih dalam. Dan mereka merayakan pernikahan mereka 7 Februari 1941.
Jadi mereka sudah memasuki usia pernikahan 79 tahun. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kunci dan resep pernikahan mereka? Mereka katakan bahwa kami punya cinta, kami punya kedewasaan dan saling menghormati. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya untuk punya pernikahan, keluarga yang bahagia, keluarga yang langgeng, kalau kita belajar dari mereka, itu bukan hal-hal yang sulit. Hidup bersahaja, baik kepada pasangan, ada cinta, kedewasaan, dan juga ada saling menghormati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang hilang hari-hari ini. Inilah yang tidak ditemukan di dalam keluarga hari-hari ini. Satu dengan yang lain tidak ada saling penghormatan. Satu dengan yang lain tidak merasakan pasangannya adalah pasangan yang terbaik. Selalu hadir kekecewaan dan tawar hati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kisah-kisah seperti ini, maka barangkali sebagian dari kita berdecak kagum dan juga berharap bisa seperti itu menginspirasi kita. Namun bukankah kita juga sadar bahwa kehidupan keluarga hari ini tidak mudah? Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak hal yang bisa menghambat komunikasi antar keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, mendengar, membaca dari media massa, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, bahkan sampai mereka itu berpisah, itu dialami dari tingkat pesohor sampai warga biasa. Keluarga-keluarga kehilangan cinta, kehilangan keharmonisan, kehilangan kerukunan. Bahkan di tengah canggihnya teknologi hari ini tidak mendorong, tidak memfasilitasi keharmonisan keluarga, tapi masih atau malah ada hal-hal yang membuat keluarga semakin jauh. Teknologi memang membuat dekat orang yang jauh, tapi menjauhkan orang yang dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat penelitian, pengamatan, maka sebenarnya persoalan keluarga mengkerucut pada 3 hal yang krusial. Yang pertama adalah ketidakharmonisan. Itu sangat dipengaruhi karena pengenalan. Seberapa jauh masing-masing pasangan itu mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua adalah masalah ekonomi, keuangan. Mereka mampu mengelola keuangan, mereka mampu bersyukur dengan apa yang mereka punya. Dan bagaimana mereka mengelola itu dengan percaya dan mendukung satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah pihak ketiga. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka itulah, dalam pergumulan itulah, maka GKI Karangsaru sangat concern mendampingi pasutri atau calon-calon pasutri yang ingin membangun kehidupan rumah tangga melalui bina pranikah dan juga melalui percakapan gerejawi yang intens. Kami tidak mengharapkan bahwa keluarga baru akan memasuki kehidupan keluarga yang terpenjara. Karena memang pernikahan Kristen, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pintu keluar. Yang ada adalah bagaimana mengelola rumah tangga itu, bagaimana bisa bersama-sama bersinergi membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu kami sangat-sangat mendampingi, merindukan bahwa pasangan baru mengalami kehidupan bahagia, mengalami kehidupan yang bisa memuliakan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini keluarga bahagia masih mungkin? Apakah keluarga yang langgeng, keluarga yang bahagia, keluarga yang tangguh menghadapi tantangan zaman masih mungkin? Saya jawabnya sangat mungkin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita mau belajar dari kitab Mazmur 128 ini. Kalau kita perhatikan, kita cermati, maka pemazmur ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang mau berbahagia termasuk dalam kehidupan rumah tangga dimulai dari seorang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar ini, barangkali kita merasa itu klise. Itu kan sesuatu yang memang sudah dikumandangkan apalagi dari mimbar gereja. Semua pemuka agama, pendeta pasti ngomongnya begitu, takut akan Tuhan. Namun nyatanya, apakah ketika saya takut akan Tuhan, maka kehidupan rumah tangga saya baik? Apakah ketika saya percaya kepada Tuhan, maka kehidupan harmonis keluarga itu tercipta? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak yakin akan hal itu, maka sebenarnya perlu diteliti lebih jauh. Bukan Tuhan yang ingkar janji, namun apakah sungguh-sungguh kita taat, kita takut di dalam kebenaran. Karena pemazmur dengan jelas detail memberikan lanjutannya
bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, ayat 1, maka ia akan mengalami bagaimana dia bisa menikmati hasil dari jerih payahnya. Ia bisa berbahagia dan baik keadaannya, ayat 2. Ia akan memiliki istri sebagaimana pohon anggur yang subur dan anak-anak bagaikan pohon zaitun di sekeliling meja. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati. Bahkan akan bisa menikmati damai sejahtera, menikmati atau bahkan bisa melihat anak-anak dari anak-anak. Artinya punya panjang usia, bisa melihat keturunan demi keturunan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur menyampaikan ini nyanyian ziarah. Ketika bersama-sama menghadap Tuhan. Bukankah kehidupan kita ini adalah juga sebuah perjalanan? Perjalanan bagaimana kita menuju kepada Allah, perjalanan bagaimana kita menyembah dan memuliakan Allah, termasuk keluarga kita. Semestinya adalah sebuah perjalanan untuk menjumpai Allah, berjumpa dan mengasihi Allah, menyembah Allah dan memuliakan Allah. Oleh karena itu ketika kita mau berbicara keluarga tangguh di zaman now, Mazmur 128 sangat relevan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur 128 ini saya memberikan resep buat kita semua. Baik kita yang hari ini sedang bergumul dengan keluarga kita, hari ini kita baik-baik saja dengan keluarga kita, atau bahkan mungkin bagi calon, pasangan, calon yang akan membentuk keluarga baru, perhatikan. Resep keluarga tangguh di zaman now adalah tajam. Setajam silet, bukan ya. Apa itu tajam? Tajam yang pertama adalah takut Tuhan. Ini yang disampaikan pemazmur. Bukan klise Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Setiap orang yang memulai peziarahannya, memulai perjalanan hidupnya, baik perjalanan pribadi atau rumah tangga di dalam takut akan Tuhan, maka sebenarnya dia tidak pernah berjalan sendiri. Ia berjalan bersama dengan Tuhan, Khalik pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini bersama dengan pejabat jalan di sebuah jalanan, kita pasti bangga sekali. Dan kita merasa bahwa kita pasti aman karena pejabat itu punya bodyguard, punya pengawal, punya pasukan pengamanan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bersama dengan Tuhan, berjalan melewati perjuangan-perjuangan hidup. Apakah Bapak Ibu enggak bangga? Apakah Bapak Ibu masih khawatir ketika kita bersama dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan, kalau sampai kita sudah takut, sudah percaya, kita masih mengalami ketidakharmonisan, mari kita telaah, mari kita telusur lebih jauh. Kalau memang hal itu diizinkan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Oleh karena itu tetap taat saja, tetap ikuti jalan Tuhan. Namun, mari kita perhatikan, pernahkah Bapak Ibu Saudara merefleksikan diri, mulai tenang dan melihat rasa takut saya itu sesungguhnya karena apa alasannya? Bapak Ibu pernah satu waktu duduk berdiam diri memikirkan sebenarnya ketika saya takut sama Tuhan itu alasannya apa? Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang takut sama Tuhan itu gara-gara supaya tidak dihukum. Jadi dia taat, dia takut sama Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan supaya tidak dapat hukuman. Ada orang lain yang takutkan kepada Tuhan, tidak taat melakukan perintah Tuhan karena dia takut tidak diberkati. Sekaligus ada orang lain yang taat takut Tuhan karena takut kalau tidak masuk surga. Jadi dia takut, dia taat kepada Tuhan supaya ia tidak menerima hukuman, supaya ia dapat berkat, supaya ia terdaftar di surga. Bapak Ibu, apakah ketakutan dan taat kita seperti ini kepada Tuhan? Ini adalah sebuah kesalahan besar. Kalau kita punya ketakutan seperti ini, maka pertanyaan lanjutannya adalah, jikalau tidak ada hukuman, jikalau tidak ada surga, apakah kita akan tetap takut dan taat kepada Tuhan? Ini adalah sebuah ketakutan transaksional. Kita mengadakan hitung-hitungan, kalkulasi dengan Tuhan. Namun ketakutan yang benar, ketakutan yang seturut dengan kehendak Tuhan adalah ketakutan ketika kita tahu bahwa kita patut takut. Itu sebagai rasa syukur kita, sebagai pertobatan kita, bahkan sebagai kasih kita kepada Tuhan yang sudah
melakukan banyak hal dalam hidup kita. Meskipun kita ini tidak setia, Tuhan kita setia. Meskipun kita ini seringkali melanggar ketetapan Tuhan dan mengecewakannya, Tuhan berikan pengampunan kepada kita. Ketika kita ini masih saja hidup dalam kesalahan, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Bahkan ketika kita hidup dalam dosa, Tuhan tetap merentangkan tangannya menanti kita. Bapak Ibu Saudara, ketakutan kita adalah ketakutan karena kita tahu Tuhan itu layak untuk dihormati. Tuhan itu layak sebagai pribadi di mana kita bersyukur mengandalkan hidup kepadanya. Itu adalah sebuah relasi yang sejati. Bukan karena supaya maka saya takut, saya hormat, saya taat, bukan. Kita sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Termasuk ketika kita diizinkan membangun kehidupan rumah tangga. Ketika kita ada di dalam keluarga kita hari ini. Itu semua karena rancangan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita takut kepada Tuhan, ketika kita taat kepada perintahnya, maka ketakutan seperti apa yang menjadi landasan dan pondasinya? Karena sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau takut yang benar, maka di dalam pergumulan dan tantangan kehidupan seperti pandemi virus COVID-19 hari ini, orang itu tetap punya semangat untuk berjuang. Orang itu akan tetap punya semangat bahwa ada pengharapan di depan sana. Orang-orang yang takut taat, percaya bahwa Tuhan bersamanya, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, tidak mudah untuk berputus asa. Tapi kehidupannya selalu penuh dengan semangat. Kehidupannya bahkan bisa menginspirasi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, keluarga kita hari ini takut kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya karena apa? Apakah transaksi atau karena relasi? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jalankan peran. Bapak Ibu Saudara, memang dalam kehidupan ini, terutama di dalam kehidupan keluarga, ada peran yang harus dikerjakan. Ada peran yang harus dilakukan. Kalau kita cermati ayat 3 dan 4 Bapak Ibu Saudara dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan hal ini. Jadi semua orang di anggota keluarga itu punya peran. Bagaikan orang-orang yang memang diberikan fungsi dan perannya supaya bisa bersinergi. Ketika kita punya hati yang takut, kita punya hati yang taat dalam kebenaran, maka kita semua pasti akan optimal dengan peran kita. Istri dikatakan bagaikan pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak Ibu Saudara, makna anggur banyak macam-macam dalam tradisi Yahudi. Namun anggur seringkali mengidentifikasikan atau menjadi lambang kehangatan, sukacita dan juga kebahagiaan. Ketika istri taat, ketika istri takut Tuhan, maka ia akan menghadirkan kehangatan dalam rumah tangga. Ia akan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagaikan pohon anggur. Dan yang menarik, bukan hanya istri, anak-anak pun diidentifikasikan bagaikan tunas pohon zaitun sekeliling meja. Bapak Ibu, zaitun sangat penting dalam tradisi Yahudi. Dari buahnya, dari ranting dan daunnya, dari minyaknya, semua itu sangat berguna. Kita ingat ketika pengurapan raja, imam pasti menggunakan minyak zaitun. Kalau kita melihat ada burung merpati, maka di mulutnya ada ranting dan daun zaitun. Itu melambangkan apa? Melambangkan perdamaian. Melambangkan satu makna bahwa anak-anak kita bisa menjadi gerasi-gerasi pembawa damai. Zaitun juga melambangkan sebuah kehormatan, kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya ketika keluarga semuanya mengalami perannya, menjalankan perannya dan mengalami sukacita yang demikian luar biasa. Dan dikatakan orang laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati, pasti. Karena kehidupannya penuh bahagia. Satu dengan yang lain bisa menikmati kebersamaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaca dari apa yang disampaikan oleh John dan Charles Henderson, demikian juga dari Giulio Mora dan Waldramina
quinteros. Maka sebenarnya kita diajarkan, bukan hal yang sulit, bukan hal yang rumit. Mereka hanya berkata, baik kepada pasangan, kedewasaan dan saling menghormati. Peran itulah yang perlu kita peragakan. Peran itulah yang perlu diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Apakah suami melakukan sikap-sikap yang baik, menghargai, menghormati pasangannya? Bagaimana dengan orang tua kepada anak? Sebaliknya, istri kepada suami dan anak kepada orang tua. Apakah ada kasih, ada kedewasaan, ada saling menghormati di sana? Setiap anggota keluarga jalankan peran, dan semua peran itu kalau diarahkan kepada hati yang takut akan Tuhan akan membuat kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, bahkan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mewariskan kesaksian iman. Inilah memang tujuan keluarga diciptakan. Bukan hanya berbicara tentang aku dan kamu, tetapi keluarga juga menyampaikan, juga bisa menyuarakan apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana bisa menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sayangnya keluarga hari ini yang semestinya menjadi persemaian cinta kasih, menjadi persemaian kesetiaan, menjadi persemaian penghargaan dan kedamaian. Bibit-bibit cinta kasih, bibit-bibit kedamaian, bibit-bibit kesetiaan, bibit-bibit pengharapan mestinya tumbuh subur dalam keluarga. Karena keluarga adalah komunitas kecil, terkecil di masyarakat. Di mana di situ dibentuk, di mana di situ dibangun sebuah atau seorang pribadi yang bisa menghadirkan kasih, damai, penghargaan, toleransi di tengah masyarakat. Namun apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara? Keluarga penuh dengan perselisihan, keluarga penuh dengan dendam, keluarga penuh dengan saling melukai, keluarga penuh dengan kekerasan, penghinaan dan pelecehan. Keluarga tidak lagi menjadi tempat yang nyaman. Keluarga tidak lagi menjadi tempat di mana pribadi-pribadi itu mendapatkan kehangatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak keluarga mengalami kesepian di tengah keramaian, mengalami kesendirian. Tidak lagi ada perhatian, tidak ada peduli dan kasih yang dirasakan. Keluarga ketika tidak lagi menjadi tempat persemaian cinta kasih, tapi tempat persemaian kebencian, maka orang-orang ini akan membawa dampak keluar dari rumah tangga, membawa pengaruh yang tidak baik di tengah masyarakat. Bukan itu keluarga Kristen, bukan itu keluarga yang cinta Tuhan, bukan itu keluarga yang bahagia dan hormat takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang janda berusia 71 tahun punya 4 orang anak. Sebagai seorang yang sudah sendiri, maka dia meluangkan waktunya untuk bisa mengunjungi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Dan memang itu menjadi sebuah perhatian sebagai seorang ibu. Satu kali ia datang di rumah anak sulungnya. Dia datang, dia bermalam. Namun apa yang terjadi? Satu malam Bapak Ibu Saudara, maaf, dia ngompol. Ya, ngompol. Pagi harinya ketika sang menantu melihat mertuanya ngompol, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita jadi menantu, apa yang akan kita lakukan ketika mertua kita datang ke rumah, menginap di rumah kita dan ngompol Bapak Ibu? Maka sang menantu itu marah besar. Dia melontarkan kalimat-kalimat yang kasar dan keras kepada mertuanya. Sang anak hanya bisa berdiam karena dia ada di tengah-tengah. Dia hanya terpaku dan diam antara ibu dan antara istri. Sang ibu meninggalkan rumah anak sulung itu. Ia pergi ke anak yang kedua. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami si ibu itu, pengalaman ngompol itu Bapak Ibu Saudara terulang kembali. Dan apa yang terjadi di rumah anak kedua, perlakuannya sama Bapak Ibu Saudara. Menantu itu berkata-kata dengan begitu tajam, tidak ada lagi penghormatan kepada orang tua. Sang anak hanya terpaku dan diam. Singkat cerita, dia berkunjung ke anak yang ketiga. Namanya sudah mulai usur,
memang sudah ada keterbatasan-keterbatasan, maka terulang kembali. Di rumah anak yang ketiga dia ngompol. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa tebak apa yang dilakukan sang menantu dan anak ketiga itu? Jawabannya apa Bapak Ibu? Sama, marah besar mereka. Merasa bahwa rumah ini sudah kotor. Ibu datang malah membawa kerjaan. Ibu ini beberapa hari kemudian melanjutkan ke rumah anak yang keempat. Bapak Ibu sama, pengalaman itu terulang. Dia ngompol juga di rumah anak yang keempat. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak, mendengar dari kakak-kakak cerita tentang ibu, dan ternyata memang pengalaman itu terjadi. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai anak yang keempat? Puji Tuhan bahwa anak yang keempat ini berbeda dari ketiga kakaknya. Sang menantu ini malah menghibur sang ibu. "Enggak apa-apa mah, enggak apa-apa, kami mengerti. Bahkan kami mengingat ketika kami dulu kecil, ketika kami dulu tidak mampu apa-apa, kami ngompol terus dan mami mencuci, membersihkan dan memandikan kami." Bapak Ibu Saudara, sebuah sikap yang berbeda. Bulan di mana dia berulang tahun ke-72 tahun. Keempat anak, menantu, anak, cucu-cucu diundang semua. Dan di situ sang ibu berkata, "Inilah hari bahagiaku melihat kalian semua dalam keadaan yang baik. Saya bersuka cita karena ini semua berkat Tuhan. Dan hari ini saya mau memberikan perhiasan yang kupunya kepada anakku yang keempat. Aku bukan pilih kasih, tetapi aku tidak tahu mengapa aku mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan keluarga. Aku mengajarkan warisan-warisan iman yang baik dalam keluarga. Aku mewariskan nilai-nilai kehidupan yang baik untuk hormat kepada orang tua. Ketika anakku gagal melakukannya. Dan hanya yang anakku keempat sungguh-sungguh bisa menerapkan itu dalam kehidupannya. Dan inilah penghargaan ibu kepada mereka." Bapak Ibu bisa perhatikan apa yang terjadi dengan muka sang menantu dan anak 1, 2, dan 3. Mereka kecewa, mereka terpaku, dan mereka tidak menyangka bahwa sang ibu akan melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga hari ini menghadapi tantangan, menghadapi zaman yang sulit. Dan satu hal yang menarik, ibu itu berkata, "Anak-anakku, sebenarnya aku tidak ngompol, tapi aku memang sengaja untuk melihat apakah nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai iman yang kuwariskan itu menjadi bagian dalam kehidupanmu dan menjadi karaktermu. Menghormati orang tua, menghargai orang-orang yang ada di sekitarmu, dan menghadirkan kedamaian di dalam hidupmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih menghadapi berbagai macam pergumulan. Kita tidak pernah tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Bahkan ketika pandemi ini berakhir, kita juga bisa menghadapi tantangan yang lain. Apakah keluarga Kristen bisa bahagia? Apakah keluarga Kristen bisa harmonis? Apakah keluarga Kristen bisa langgeng selamanya? Bapak Ibu, saya mau katakan bisa, ketika kita memperlakukan tajam di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tenang sejak di hadapan Tuhan. Mari kita melihat diri kita. Apakah keluarga kita menjadi persemaian cinta kasih? Apakah keluarga menjadi persemaian penghargaan satu dengan yang lain? Apakah keluarga kita menjadi tempat persemaian kedamaian, pengampunan, dan kesetiaan? Jikalau hari ini keluarga kita bukan lagi menjadi persemaian benih-benih yang baik, kita sedang salah jalan Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali dan menghadap tahta kasih setia Tuhan, takut dan taat, dan mari kita hidup menjalani kehidupan sebagaimana yang Kristus inginkan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih ketika kami boleh mengakhiri bulan keluarga GKI Karangsaru, kami diingatkan bahwa keluarga yang bahagia, keluarga yang langgeng, keluarga yang tangguh di tengah zaman
mungkin dan sangat mungkin ketika kami hidup dalam kebenaran, ketika kami punya hati takut akan Tuhan, ketika firman itu kami berlakukan, dan keluarga kami menjadi tempat persemaian cinta kasih, kedamaian, kesetiaan, pengharapan, dan pengampunan. Tolong kami semua Tuhan, terutama bagi kami yang saat ini sedang bergumul. Tuhan hadir untuk datang mengampuni kami. Tuhan hadir untuk menolong kami. Dan Tuhan memberikan kami damai serta sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam penerimaan anggota. Saat ini akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara kita yang memohon menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara kita ini berasal dari Gereja Katolik, Gereja Isa Al-Masih, dan Gereja Tiberias. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia pasal 63. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, GKI Karangsaru Semarang, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syukur. Bapa yang baik, ketika kami menyadari siapakah kami, sehingga Engkau memperhatikan kami. Apakah kami baik sehingga Engkau mau menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, ketika kami boleh mengenal-Mu, ketika kami boleh memberikan hidup dan masa depan kami kepadamu, itu semata-mata karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ketika ada 4 saudara kami yang akan menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, dan 2 saudara yang masuk atau melakukan atestasi masuk. Kami menyerahkan ke 6 saudara kami ini, dan biarlah di GKI Karangsaru ini mereka bertumbuh, mereka berproses, dan mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang takut dan taat Tuhan. Kami boleh bersinergi sebagai tubuh Kristus, mengoptimalkan potensi dan talenta yang ada, dan memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan GKI Karangsaru Semarang ini. Terima kasih untuk ke-6 saudara kami Tuhan, dan hidup mereka senantiasa dipelihara, dijaga, dikasihi oleh Tuhan. Inilah sukacita kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang akan diterima menjadi anggota, saya minta saudara untuk berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, bagi saudara yang menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudari Linda Stefani? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban saudara Justinus Christian Adinata Sudianto? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban saudari Wahyuni Elviana Dewi? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Harta Wijaya? Ya, saya ingin dan berjanji. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudari Linda Stefani, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI, atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara Justinus Christian Adinata Sudianto, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI, atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara Ju Wahyuni Elviana Dewi, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI, atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Saudara Hartawijaya, berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI, atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang berdiri, saya akan melayankan berkat, dan setelah itu kita akan memujikan doksologi. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
Bagi saudara-saudara yang telah menjadi anggota, kami bersuka cita karena saudara telah menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Sebagai anggota GKI dalam jemaat di sini, saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Penyerahan piagam dan kartu anggota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, telah datang dengan surat atestasi dari GKI Genuk Indah atas diri Ibu Yokebet Rustina Ramahwati Samudro dan Saudari Anastasia Iselin Kristanti Tenu. Maka saat ini akan diserahkan kartu anggota GKI Karangsaru kepada keduanya. Selamat datang dalam persekutuan keluarga besar GKI Karangsaru. Kiranya dapat bersama-sama bertumbuh dalam iman dan ambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan atau menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur bersama dengan keenam saudara kami yang boleh menjadi anggota GKI, anggota Gereja Kristen Indonesia yang berbasis di GKI Karangsaru Semarang. Biarlah Tuhan, keenam saudara kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, dan bertumbuh di dalam kedewasaan iman, terlibat di dalam pelayanan, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Beri sehat, beri kuat, beri hikmat, dan juga berkat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang pekan yang lalu. Tuhan kiranya memberkati di tengah segala situasi yang ada. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan juga memberikan sehat. Sehingga saudara-saudara kami boleh mengalami hari-hari yang baik. Bahkan mereka semakin hari semakin setia, semakin takut akan Tuhan, dan hidup berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, baik mereka yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, berikanlah mereka pemulihan, berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah mereka kesehatan yang prima yang datang dari Tuhan. Berkati para dokter yang merawat, supaya dengan hikmat yang dari Tuhan, saudara-saudara kami boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicinta. Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang hari ini ditinggalkan oleh kekasih-kekasih hati mereka tetap mengarahkan hati pandangnya kepadamu. Dan mereka terus meyakini bahwa Engkau Tuhan yang baik. Rancanganmu adalah rancangan kebaikan, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu hibur, kuatkan, dan keluarga-keluarga ini senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara kami, anggota jemaat simpatisan GKI Karangsaru dan para pemirsa yang hari ini mengalami pergumulan, baik itu keluarga, persoalan keuangan, pekerjaan, dan juga pergumulan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau memberikan kasih setia, Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar, dan yakinkan mereka bahwa Engkau sanggup, Engkau peduli, dan Engkau mengerti apa yang menjadi kesulitan-kesulitan mereka. Kami juga berdoa
untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja GKI Karangsaru ini. Bila Tuhan berkenan untuk terus memberkati kami dengan hikmat, memberkati majelis jemaat, memberkati para pengurus, memberkati badan-badan pelayanan, dan juga aktivis simpatisan. Kami semua tetap menjaga relasi kami dengan Tuhan. Kami tetap dengan setia mencari Tuhan, dan kami terus menemukan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Meskipun kami masih menunggu apakah waktunya tepat bagi kami untuk mengadakan kebaktian on-site, biarlah Tuhan yang memberikan kami petunjuk dan hikmat, sehingga kebaktian sungguh membawa kami pada kehidupan, kebaktian membawa kami pada penyegaran, kebaktian membawa kami pada perjumpaan dengan Tuhan, dan kebaktian juga menjadi pencerahan bagi kami untuk menjalani keseharian kami dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dengan segala upaya yang sedang dikerjakan di tengah segala dinamika bernegara dan berbangsa. Tuhan berkati dengan keamanan, ketertiban, kerukunan, dan kesatuan, sehingga kami semua, anggota masyarakat, anggota bangsa, anak-anak bangsa, warga negara Indonesia, bahu-membahu untuk kemajuan negeri kami. Kami berdoa untuk upaya pertumbuhan, perkembangan termasuk vaksin COVID-19, biarlah Tuhan yang menolong di tengah berbagai berita, biarlah kami tetap mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan menolong, sehingga pandemi virus corona ini akan segera berlalu, kehidupan akan menjadi lebih baik, dan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami menyerahkan kehidupan kami bersama Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami dan memeliharakan kami semua. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya
Allah suci mulia, tiap langkahku Engkau yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah keluarga kita adalah keluarga yang tangguh di zaman now? Yes, namun bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang mengasihi kita. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, 29 November yang akan datang, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Dalam lingkungan gereja-gereja ekumenis, terdapat satu tradisi yang lazim dipraktekkan dalam minggu-minggu Advent, yaitu penyalaan lilin-lilin Advent. Satu hal yang menarik, lilin-lilin yang dinyalakan tidak begitu saja diletakkan di tempat lilin, tetapi selalu ditata melingkar di atas tatanan rangkaian dedaunan berwarna hijau. Sudah sejak lama, GKI Karangsaru juga mempraktekkan tradisi penyalaan lilin-lilin Advent dalam setiap ibadah Minggu Advent. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang belum usai, ibadah Minggu dan ibadah-ibadah lainnya di GKI Karangsaru masih direncanakan secara online. Panitia Natal 2020 mengusahakan agar anggota jemaat serta simpatisan tetap dapat merasakan suasana Advent dan Natal ketika mengikuti ibadah secara online. Oleh karenanya, Panitia Natal 2020 akan membagikan krans Advent atau lazimnya disebut sebagai Corona Advent kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kran Advent ini akan digunakan mulai ibadah Advent pertama pada 29 November 2020 sampai ibadah Natal 25 Desember 2020 di rumah masing-masing.
ketika dalam tayangan ibadah seorang penatua menyalakan lilin Advent atau lilin Kristus pada waktu ibadah malam Natal, maka anggota jemaat dan simpatisan juga dapat menyalakan lilin yang sudah dibagikan. Krans Advent yang akan dibagikan terdiri dari lingkaran hijau, merupakan tiruan lingkaran dedaunan hijau, simbol pengharapan orang percaya yang selalu segar dalam menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Hiasan yang berwarna ungu. Warna ungu merupakan warna liturgi masa Advent yang memiliki makna kemawasan diri dalam menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. 4 buah lilin elektrik yang dinyalakan satu persatu ketika mengikuti ibadah Minggu Advent secara online. Sebuah lilin Kristus yang dinyalakan pada saat mengikuti ibadah malam Natal dan ibadah Natal secara online. Dan sejumlah lilin kecil yang digunakan dalam candlelight saat mengikuti ibadah malam Natal secara online. Bagaimana cara mendapatkan krans Advent ini? Berikut ini adalah ketentuan dan cara mendapatkan krans Advent. Krans Advent ini diberikan secara cuma-cuma hanya untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang yang tinggal di kota Semarang. Satu keluarga mendapatkan 1 krans Advent dan panitia menyediakan 500 krans Advent. Berarti akan ada 500 keluarga yang mendapatkannya. Cara mendapatkan krans Advent ini adalah sebagai berikut. Kirimkan pesan ke nomor WA Panitia Natal GKI Karangsaru yang nomornya ada di bawah ini. Ketik nama seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah untuk memastikan jumlah lilin candlelight yang akan dikirimkan. Dan ketik alamat lengkap saudara. Dan kirimkan melalui nomor WA Panitia Natal GKI Karangsaru. Jika krans Advent masih tersedia, maka saudara akan mendapatkan undangan untuk mengambil krans Advent tersebut. Undangan dikirimkan melalui pesan WA. Krans Advent dapat diambil di pelataran Gedung Maranatha GKI Karangsaru mulai 15 November 2020 sampai 28 November 2020. Silahkan saudara segera mendaftar untuk mendapatkan krans Advent ini. Tuhan memberkati.